Kembali lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV bersama gua Riza Prastia. Yes, hari ini gua syuting terdeg-degan episode paling tegang ini sih. Karena di sebelah gua udah ada living legend dunia sepak bola Indonesia. Ada Bang Firman Utina. Halo Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, saya nggak nyangka nih Bang. Podcast bareng Tangerang TV ini Podeng nih bisa datengin sama Bang Firman. Iyalah, haruslah datangin, berkunjung kan silaturahim. Iya, bener. Nih kalau ngomongin Bang Firman Utina nih, pasti Sobat Tangerang yang nonton sepak bola ataupun yang suka sepak bola pasti tahu kalau misalnya Bang Firman ini adalah mantan kapten timnas dulu. Pernah main di beberapa tim-tim profesional yang namanya emang ya top lah ya, top tier profesional di Indonesia. Persib, Sriwijaya, terus Persita pernah. Persita pernah. Apa lagi tuh, Bang? Persib Bandung. Persib Bandung. Persija juga. Persija tuh. Banyak banget pokoknya sob. Sebelum kita ngomongin masa sekarangnya Bang Firman setelah dia menjadi pemain profesional nih, sekarang kesibukannya jadi pelatih ya Kang ya. Betul. Pembinaan muda. Kita ngomongin yang belakangnya dulu. awal karir Bang Firman Utina ke dunia sepak bola gimana tuh? Iya, awal karir saya pasti dari amatir tuh 11 tahun saya Umur 11. Iya. Berlatih sepak bola, terus hampir sekitar 7-8 tahun di amatir Persma Junior ya di kampung halaman. Terus saya di seleksi untuk masuk di tim profesional Persma Manado. Persema Manado. Persma Manado. Kalau Persema kan Malang. Iya. Kalau Persma Manado. Itu Itu tahun 2000 kalau nggak salah tuh saya kelas 2 SMA ya. 2 SMA. 2 Berarti SMA. itu tim profesional pertama lah ya bisa Tim dibilang. profesional pertama, betul. Umur 2 SMA berarti 16, Iya, 16 lah ya. betul. Segitu. Terus setelah masuk ke profesional nih di Persma Manado, habis itu lanjut lagi. Iya, ada tim talent scouting dari Persita Tangerang yang akhirnya saya direkrut untuk bermain di Persita Tangerang. 4 tahun 4 tahun. saya bermain di Persita Tangerang. 2005 saya engkang bermain di Arema Malang. Arema. 2 tahun bermain di Arema Malang dengan 2 gelar Liga Kopaji Samsu. Oke. Terus saya balik lagi Ke Persita. ke Persita Tangerang 2007. 2007. Nah, 2007 saya balik. Akhirnya saya ditawarin untuk bermain di Pelita Jaya. Wow. Pelita Jaya saya 2 tahun. 2 tahun saya bermain di Pelita Jaya. Terus saya diambil untuk bermain di Persija Jakarta hanya setengah musim. Kenapa tuh? Setengah musim karena mungkin dari segi pelatih menginginkan pemain asing yang berada di posisi saya pada waktu itu. Yang akhirnya saya harus angkat kaki dari Persija Jakarta, pindah ke bermain ke Sriwijaya. 2011 2012. 2011 itu zamannya masih seru-serunya tuh. Sriwijaya. Iya. Persik. Kediri juga masih masuk kan, waktu masih itu masuk di ya? Liga 1. Gitu. Dan saya bermain di Sriwijaya 2011-2012. Alhamdulillah di 2012 tuh punya gelar. Kita champion di situ. Terus akhirnya saya diambil untuk memperkuat di 2013 Persib Bandung. Iya. Udah banyak banget timnya nih. Tapi Bang Firman sendiri dari dulu itu udah main di posisi gelandang sebagai playmaker tuh udah dari dulu. Di amatir dulu saya di Persma Junior bermain di posisi striker. Oke, berarti awal karir banget itu posisi striker bahkan. Betul. Terus saya ditarik sama pelatih untuk coba menjadi playmaker. Oke. Jadi saya bermain di gelandang, saya belajar, akhirnya saya dibimbing oleh
pemain-pemain dan mantan pemain tim nasionalnya Kamerun juga. Dulu ada Mabuang Kesak. Waduh. Kalau sempat dengar, Mabuang Kesak itu salah satu pemain Piala Dunia tahun 94. Mereka bermain dan akhirnya saya bisa bermain satu lapangan dengan dia, banyak belajar dengan Mabuang Kesak, dan akhirnya saya dapat pengalaman banyak tentang dunia sepak bola khususnya di posisi midfield. Pengalaman-pengalaman yang gak bisa kita dapetin dari orang lain, tiba-tiba ada seseorang nih yang memang ngajarin dengan sungguh-sungguh, akhirnya bisa Bang Firman gunakan dengan baik. Betul. Nah, selama menjadi pemain midfield nih, ya kan pemain tengah, terus jadi playmaker, ngelihat role modelnya itu siapa kan? Ngikutin pemainnya gaya siapa? Kalau di luar negeri ataupun dalam negeri? Iya, kalau saya sebetulnya setiap pemain-pemain profesional, bahkan tim nasional kita sendiri juga, khususnya di pemain gelandang itu jadi role modelnya saya. Kalau dulu tuh Indonesia mempunyai Ansari Lubis, ya kan, terus mempunyai Uston Nawawi pada saat itu. Nah, akhirnya saya bagaimana caranya untuk memotivasi diri saya, tentu dengan kerja keras ya. Iya benar. Kerja keras, dan saya masuk di tim nasional PPD Pra Piala Dunia pada waktu itu tahun 2002. Akhirnya saya bisa ada di tim bersama Uston Nawawi dan Kurniawan pada saat itu, dan Mas Bima Sakti. Nah, saya belum bisa dapat kesempatan untuk bermain satu lapangan karena 6 tahun saya menanti posisi itu karena masih diduduki Uston Nawawi pada saat itu. Mereka pemain-pemain yang luar biasa. Benar. Yang menjadi inspirasi kami juga, pemain-pemain muda yang akhirnya dari kita melihat, kita bisa jadikan pengalaman, kita bisa pakai role modelnya mereka itu untuk jadi kesatuan di dalam diri seorang Firman Utina. Cara bermainnya juga ya. Betul. Cara bermain, cara dia ngelihat situasi di lapangan. Betul. Kalau dari luar negeri pemain ada Scholes, ada Totti, mereka pemain-pemain hebat pada waktu itu yang akhirnya juga ternyata bukan saya sendiri, Safi juga salah satu fansnya Scholes, karena berarti secara outlooknya pemain kami tidak salah dalam role modelnya gitu. Iya, benar. Tapi kalau ngomongin Scholes sama Totti, wah gila sih dia dedikasi buat timnya. Betul. Bertahan di satu tim dengan jangka yang sangat panjang. Betul. Itu keren banget sih. Apalagi Totti. Waduh. Dia jadi diagung-agungkan sekarang di Roma. Betul. Kalau tim favorit siapa, Kang? Saya banyak sih tim favorit. Satu. Liga apa dulu nih? Aduh, kalau nanya liga agak susah ya. Oke, kalau liga Inggris saya senang lihat Manchester United dulu, dari pintarnya seorang pelatih Sir Alex Ferguson. Oh, ya kan? Mungkin zaman Sir Liverpool Alex, ya. mungkin Liverpool atau apa? Aku Arsenal. Arsenal. Iya. Kapan juaranya ya? Kalau ditanyain juara nanti diserang loh kita, nanti serang. Ya kan kita terakhir juara liga juga kan invisible ya. Iya. Selepas dari Bang Firman menjadi pemain profesional, gonta-ganti tim kesana kesini, akhirnya Bang Firman masuk ke timnas tuh pada tahun berapa tuh? Saya di tim nasional memang di usia 19 tahun ya. Dulu pertama kali di tim nasional di Cina Taipei dulu. Jadi saya dari Persma Manado itu sudah jadi bagian dari tim nasional di Cina Taipei, tapi umur 19 tahun. Nah, dari situ saya keluar dari Persma Manado dan berkarir di Persita Tangerang. Alhamdulillah masih tetap bagian dari sepak bola Indonesia atau tim nasional. Saya tetap bermain di tim nasional sampai di 2018 baru saya 2017 saya mengundurkan diri. Jadi profesional. Bukan, dari tim nasional. 2017. Nah, setelah pensiun kemana tuh? Iya, saya pensiun di 2018 dan akhir karir itu ditutupin oleh Bayangkara Bisa Champion. Bayangkara FC ya. Terakhir setelah itu saya istirahat
tiba-tiba ada yang manggil untuk bermain di Kalteng Putra, perkuat Oke. Liga 2 dan akhirnya bisa promosi di Liga 1. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk saya sekolah sebagai pelatih. Oke. Pelatih saya mengambil lesson B dan A. Dan akhirnya sekarang lebih fokus belajar untuk pembinaan usia dini. Jadi lebih ke grassroots lah. Berarti gini, kan kalau ngomongin pelatih kan tadi ngambil license juga. Nah, Iya. license ini diambilnya di Indonesia atau di luar negeri? Di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia. Di Standar Indonesia. FIFA pastinya? Pastinya standar FIFA dan AFC. Hmm. Dan sekarang setelah tim nasional membentuk satu kurikulum Oke. yang dinamakan Villanesia, yang akhirnya FIFA mengizinkan Indonesia bahwa sudah bisa mengeluarkan license sendiri, tapi hanya C dan B. Kalau A itu masih regulasi harus FIFA. Oke. Jadi C dan B itu dinamakan Bedanya apa tuh? sama. Kalau C diploma itu lebih ke pemahaman grassroots. Oke. Pemahaman grassroots, sudah pegang tim juga. Kalau B itu lebih ke mereka pelatihan ke profesional. Nah, kalau A itu dia kan udah profesional banget gitu. Ngomongin tentang Bang Firman sebagai pelatih dan pembinaan usia dini juga. Iya. Nah, itu tuh gimana tuh bisa terjun ke sana tuh? Awalnya apa pelatih dulu atau langsung ke yang pembinaan usia dininya nih? Tentunya dari license-nya. Dari license C itu harus melatih grassroots usia dini dulu. Ya kan, baru B itu lebih banyak melatih youth development. Oke. Sedangkan A itu lebih kita melatih luas, lebih ke profesional. Oke. Nah, paling ada pertanyaan, apa sih grassroots? Apa sih youth development? Apa profesional? Ya, di sini saya terangkan bahwa grassroots itu dari usia 12 sampai 8 tahun atau 8 sampai 12 tahun. 12 tahun. Itu masih formasi bermain 7 lawan 7, 9 lawan 9. Itu skala kecilnya. Ya, betul. Kalau orang-orang sekarang nyebut. Betul. Kalau di usia 13 sampai 17 tahun itu dinamakan youth development. Nah, mereka sudah bermain skala besar. Jadi 11 lawan 11 dengan beberapa formasi. Atau formasi yang sudah dibentuk oleh Villanesia untuk mengajarkan anak-anak ke sistem bermain yang baik. Gitu. Melalui kurikulum yang dibuat oleh Villanesia itu sendiri. Nah, itu Bang Firman selama melakukan si youth development itu dan ngelatih grassroots ini di mana tuh? Di tempat mana? Di klub apa? Saya sekarang sebagai direktur akademinya Borneo, direktur akademinya Borneo FC. Tapi saya juga mempunyai akademi juga ya, FU15 FA. FU15 FA, Firman Utina 15 Football Academy, betul. Bang Firman udah menjadi Dirtek Akademi Borneo FC. Udah menjadi punya Football Academy juga. Betul. Melatih anak-anak usia dini. Nggak ada kepengen nih Bang Firman ngelatih tim profesional. Pasti ada dong. Pasti. Intinya punya keinginan, punya cita-cita ingin jadi pelatih profesional atau megang tim nasional sendiri. Bahkan klub-klub profesional yang ada di Indonesia. Tapi saya harus turun dulu ke bawah untuk belajar lebih banyak di pembinaan usia dini ini karena banyak yang harus dirubah. Tentunya bukan bisa dirubah karena seorang Firman Utina, tapi kita lebih menyatukan pikiran kita untuk terjun ke pembinaan usia dini supaya kita bisa belajar melatih, belajar menciptakan pemain sampai mereka bisa jadi pemain-pemain profesional nantinya. Benar. Begitu juga pelatih gitu. Setuju banget sama Bang Firman. Memang kalau misalnya kita ngomongin dunia sepak bola Indonesia, pasti banyak sobat Tangerang kayak sepak bola Indonesia mah biasa aja, nggak seru, nggak kayak luar negeri. Ya kan kita nggak bisa nge-compare Liga Indonesia dengan Liga Inggris, itu kan tidak apple to apple banget. Tapi kalau kita lihat dari beberapa turnamen belakang kayak Timnas Indonesia ataupun Liga 1 juga, ini udah mulai berkembang banget. Betul. Pemain-pemain muda udah banyak banget yang masuk.
Iya. Udah banyak yang keren-keren ya kan. Dan Bang Firman sendiri sudah melakukan tugasnya sebagai pembinaan usia dini, Betul. juga melakukan youth development-nya juga ke level grassroots juga. Ini keren banget sih Bang Firman sih. Terus kalau misalnya FU15 FA, berarti kan itu kan SSB lah bisa dikatakan ya, Football Academy ya. Iya. Itu berarti bisa masuk dong, bisa masuk dengan daftar atau harus ada scouting dulu? Kalau mau gabung, Kalau di FU kami buat masih reguler. masih reguler. Jadi biasa siapa yang ingin berlatih sepak bola, bukan bermain ya, Oke, berlatih berlatih. sepak bola maka datang secara langsung di tempat pelatihan FU15 dan mereka nanti kalau pemula itu biasa kita ada trial Oke. di 3 hari. Oke. Tuh. Trial di 3 hari. Bang Firman, kalau Ya. misalnya FU15 FA kan tadi kan Bang Firman bisa bilang kalau misalnya ada yang mau ikutan bisa langsung datang aja. Silakan Bang, promosiin dong. Kemana nih? Mungkin Instagram atau Sobat Tangerang nih yang punya anak usia 8 sampai 12 bisa nih gabung. Iya. Silakan. Oke, alhamdulillah nih dapat promosi gratis sih. Iya. Iya buat para orang tua yang ada di Tangerang Kabupaten atau Kota Madya, jika ada anak-anak yang ingin berlatih sepak bola maka jangan lupa kami membentuk FU15 FA atau Firman Utina 15 Football Academy yang sudah terafiliasi oleh ASKOT yang ada di Kota Tangerang. Kami berada di LP Pemuda 2A lapangannya, dan ajak anak-anak yang jika mereka ingin berlatih sepak bola, mudah-mudahan berlatih dengan FU15 kita bisa melatih mereka bukan hanya dari kakinya mereka, tapi kami mengajarkan mereka dari berlatih sepak bola dari otak, hati dan kaki itu sendiri. Monggo silakan buat orang tua yang mau mencoba anaknya untuk berlatih di FU15, kami punya 3 hari untuk trial di FU15. Pokoknya langsung aja tuh sampai cek Instagramnya di FU15 FA. @FU15FA. Dan kalau misalnya mau ngeliat keseharian Kang Firman juga bisa cek di Firmanutina 1515. Betul. Bener kan? Makasih banyak Bang Firman atas Sama-sama. waktunya udah Makasih main ke juga. podcast Tangerang TV. Makasih juga buat Sobat Tangerang yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Gua Riza Prastia pamit, Bang Firmanutina pamit. Firmanutina. Sampai jumpa episode selanjutnya. Dadah.